Sebetulnya Ramadan itu adalah sebagai bulan kawah candra di muka, peleburan dosa. Kata Nabi bahwa pintu surga itu dibuka. Kalau ceramah pertama lembek dulu, kita nggak dulu, dengerin aja. Pada ngantuk semuanya ya. Sehat semuanya. Kalau saya bilang ya pera apa? Ya pera. Ya pera. Gue bilang juga ya pera, tahu nggak? Iya. Jadi kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa futihat abwabul jannah, dibuka tuh yang namanya Ramadan. Idza jaa Ramadan, kalau datang Ramadan itu futihat abwabul jannah, pintu surga itu dibuka. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka itu ditutup. Betul nggak? Wa sufidat sayatin, dan setan itu diikat. Dan diikatnya bukan pakai tali rapiah. Loh, yang bisa membuka sorga itu, dengerin nih, udah mulai nih angot nih. Yang bisa menutup neraka itu pintu-pintunya, bahkan yang bisa membelenggu. Yang bisa membelenggu, mengikat setan itu adalah sebetulnya, maaf nih, bukan hanya Allah saja. Allah hanya membuka, Allah hanya menyiapkan. Nih Ramadan loh, ibaratnya piala citra. Kan kita kompetisi. Yang bisa menutup, membuka pintu surga, menutup neraka, bahkan setan tuh dibelenggu, kita sendiri. Betul nggak? Lo banyak. Allahu Akbar ya Rabb, bulan puasa datang, katanya surga dibuka, neraka ditutup, setan diikat. Banyak yang nggak puasa. Alasannya lagi men aja lo, lagi head. Masa laki-laki pakai ada head? Wah ini capek. Kalau kata Ustadz Kiai Lutfi Nugraha MA, dia bilang bahwa yang namanya puasa itu, nih maaf nih, ada kata, jangan karena puasa kamu nggak mau kerja. Semua sehat? Pada mangap kan? Pada mangap. Jangan karena puasa kamu nggak mau ngajar. Jangan karena puasa kamu nggak mau kerja. Dan jangan karena kerja kamu nggak mau puasa. Paham nggak? Oh, gue lagi puasa nih, lemes, nggak mau kerja. Gue kerja nih, capek, nggak mau puasa. Jangan karena itu. Coba deh ibu sehat. Ini kelihatannya sih, saya lihat kelihatannya ini ahli surga semua nih. Kelihatannya. Pokoknya tugasnya bilang amin aja udah. Ya, kalau kata Kiai Lutfi ini ahli surga semua nih, banyak burung terbang di awan. Kurang kompak Pak ya, gue lagi pantun nih. Sama Kiai Lutfi. Ya, banyak burung terbang di awan. Hinggap satu di pohon mangga. Enak ceramahnya Agus Dermawan. Insya Allah semuanya ahli surga. Ini pantun ngebanggain sendiri. Beribu-ribu pohon kelapa, hanya satu pohon beringin. Banyak ustadz di Nusantara, cuman Kiai Lutfi yang gue ingin. Ada terasi, bumbu terasi di atas kayu. Terima kasih, thank you. Udah pantun mulu. Langit 7 tinggallah 6. Langit 7 tinggallah 6. Jatuh sebuah di Malaka.
Langit runtuh, bumi tenggelam. Langit runtuh cakep. Kiamat. Kiamat dibilang cakep. Astagfirullahaladzim, gitu ngapa? Ya Allah, cakep. Mang kalau mau kawin sama orang yang orang yang cakep itu kawin aja sama orang yang ahli pantun. Pokoknya cakep terus dah. Nih ngajar ikhlas nih, nating tulus ngajar kerja ikhlas, juga kerja cerdas sama kerja keras. Kerja tuntas dan kerja juga nyari beras dari pagi. Ini kerja ikhlas ini coba bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu dulu Nabi Muhammad SAW itu berjumpa dengan orang-orang yang baru tobat, orang-orang yang baru menuju ke arah kebaikan, tetapi mereka masih juga masih juga berbuat dosa dan dosa. Terus Allah mengatakan wakul, katakan Muhammad itu sama orang itu tuh, wakul ikmalu, kerjakan, katakan tuh, ikmalu, kerjakan kalian semua, kamu kerja semua yang benar deh. Kenapa? Kalau kamu kerja yang benar, kerja yang ikhlas, kerja yang nating tulus, kerja yang cerdas, kerja yang keras, kamu tanpa pekerjaan kamu itu, sorry nih, apapun yang kamu kerjakan feedbacknya ada kok. Tanam padi, tumbuh padi. Tanam kita buah pepaya, tumbuh pepaya. Tanam buah durian, tumbuh durian. Tanam nangka, tumbuh cempedak. Namanya nangkadak. Perkawinan antara nangka dan cempedak ada. Saya punya buahnya panjang dia punya buah, tapi dalamnya nangka. I'malu wa kuli malu fasajarallahu amalakum. Maka Allah kerja kamu semua, ngajar dia pera, amin dong. Kamu ngajar, kamu kerja yang benar deh, fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu. Kok diam aja? Alhamdulillah. Tidak hanya Allah yang melihat pekerjaan kamu tuh. Walaupun Pak, sorry nih, bos nggak tahu, pimpinan nggak tahu, Allah ngelihat. Ibu-ibu kerjaannya di rumah nih, suami kan kerja juga. Ibu baca, doain laki suami malam-malam tahajud bangun doain supaya dapat rezeki yang barokah. Amin dong, diam aja. Dari tadi didoain diam-diam baik. Berkah. Kalau kita ngaji sama Kiai Naseh, kiai-kiai yang lainnya, mohon izin Pak, itu diterangin berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu berkah. Jadi buat apaan gaji 10 juta enggak berkah, ngapain? Betul enggak? Lebih baik 100 juta tapi berkah. Lo bilang amin ngapa? Lah itu tergantung kepada antum. Kalau antum kerjanya bagus ya otomatis pimpinan juga bagus, betul enggak? Jadi fasayarallahu amalakum, Allah itu akan melihat pekerjaan kamu, amal-amal kamu. Tidak hanya Allah wa rasuluhu, dan rasulnya juga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sudah enggak ada, jasadnya udah dikubur di Madinah, tapi tetap aja Allah perlihatkan. Wal mu'minun. Saudara, coba deh. Ayat yang lain mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Nabi udah enggak ada tuh, jasad dikubur di Madinah. Di antara mimbar dan rumahku, kata Nabi, adalah raudhah. Nih dengerin nih. Bapak kamu udah enggak ada. Agus Dermawan bapaknya udah enggak ada. Silakan jasad kembali ke tanah. Ya dikatakan death is the grand leveler, kematian itu sebagai alat perata raksasa. Silakan dikubur jadi tanah, tapi kan kita maaf nih, bukan artinya orang yang udah mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi masih hidup.
ruhnya itu di hadapan Allah. Maka Luqman Hakim ngomong sama anaknya, ya bunayya innanas, salah satu asasna sayang, sesungguhnya manusia itu terdiri dari 3/3 bagian. Kenapa saya ngomong soal kematian? Karena depannya ada kuburan. Ya. Betul kagak? Ya bunayya, kata siapa tuh? Luqman Hakim ngomong sama anaknya, sayangku, inna nasa salah satu aslas, sesungguhnya manusia itu terdiri dari 3/3 bagian. Kata Luqman kepada anaknya. Yang pertama, 1/3 yang pertama thulutsulillah. Nih dengerin nih, thulutsulillah. 1/3 pertama adalah untuk Allah. Yang kedua, wa thulutsuli nafsihi. Yang kedua adalah 1/3 yang kedua untuk dirinya. 1/3 yang ketiga wa thulutsuli dud, untuk cacing, belatung, rayap di alam kubur. Ini jasad jadi tanah lagi. Anaknya kan cerdik. Tuh anak pinter banget, jenius. Namanya sekolahnya di Yapera. Interupsi papa. Mahwalillah. Dulu belum ada Yapera ya. Luqman Hakim. Mahwalillah, yang kembali kepada Allah itu apa ayah? Kata anak Luqman Al-Hakim. Yang kembali kepada Allah itu, kata Luqman Hakim, faruhuhu, ruhnya kembali kepada Allah. Mahwali nafsi, yang kembali ke diri manusia itu apa? Kalau meninggal nanti 1/3 yang kedua adalah yang kembali kepada dirinya adalah fa'amaluhu, amal kebajikannya, amal soleh. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Jika kamu kembali, nih, bila kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Tergantung sama kitanya kok. Mahwalidud, yang kembali kepada cacing, rayap, belatung di alam kubur itu apa? Fajismuhu, kata bapaknya Luqman. Yang kembali ke ke tanah itu, kembali ke rayap itu adalah jasad manusia. Pokoknya kembali ke tanah. That is the grand level. Bahwa kematian itu sebagai alat perata raksasa. Bahwa kita datang ke dunia ini, ibu sehat? Saya tanya dulu, sehat apa enggak nih? Bapak sehat semua ya? Saya berkali-kali ngomong bahwa kita datang untuk pergi loh. Datang ke dunia ini, kalau enggak ada Ramadan yang kita laksanakan. Kita baca Quran, ya, tadarus, kita tarawih, qiyamul lail, kita berpuasa di siang hari. Maaf nih, kalau manusia yang cerdas, otaknya pinter dan beriman kepada Allah, tujuannya la'alakum tattaqun, tujuannya menjadi hamba yang mutakin, jadi bersih suci. Terserah deh Allah mau matikan kita kapan ke? Insya Allah ahli surga, amin semua. Nah kan saya bilang ahli surga itu wa qalbun taqiyun, wajhun malihun, wajahnya bersinar, ahli surga. Ya. Yang kedua wa qalbun taqiyun, artinya takwa di mana aja. Coba biarpun di sekolahan terbang, umpama nih kayak Lutfi ngeberangkatin kemana nih, ya, amin aja loh. Dia pikirannya umroh pikirannya umroh tahu, amin. Wa qalbun taqiyun, orang yang ahli surga itu artinya takwa. Ittaqillah haitsu makunta, di mana dia takwa. Tuh, ya pertama wajhun malih, kedua walisanun fasih, lidahnya fasih, nggak pernah nyakitin hati temennya. Kira-kira ada nggak teman kita ngomong sedikit tapi bikin nyelekit, sakit hati kita? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Yang mana orangnya? Dibilang nggak datang katanya. Lisanun fasihun. Kalau orang-orang ahli surga kan kagak boleh ngelihat, nggak boleh ngedengar bacaan selawat. Nggak boleh dengar. Kalau orang yang tuh nih kayak Ustadz Naseh ngajarin antum baca Quran, ya, tadi Fatihah tuh. Jangan dikira Fatihah yang rukun itu Allah nggak jawab, itu dialog loh. Dialog antara hamba Allah kepada Tuhannya langsung. Merinding saya. Kepada Tuhannya langsung Allah Subhanahu wa taala. Idza qala al-abdu, apabila berkata si hamba mengucap kalimat Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, itu jawaban Allah.
Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi. Merinding saya. Merinding Ustaz Nasir. Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi. Ya Allah ya. Kalau ngomong soal gini nih. Kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah begitu, Allah menjawab. Antum baca Fatihah tadi tuh, yang tadi dibenerin tuh tahsin. Tuh dibaca. Tuh baca Alhamdulillahirabbil alamin aja Allah mengatakan hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim gitu. Asna alayya abdi. Maliki yaumiddin majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Itu ada di hadis qudsi. Coba kalau baca Fatihah, makanya kalau antum bacanya ekspres ngebut. Pokoknya dapat apa namanya? Bukan dapat apa? Yang tercepat di dunia. Oh iya, dapat apa? Bukan ikon apa? Muri. Tercepat di dunia baca Fatihah tarawihnya. Coba lihat. Allah ngejawab. Allah bisa, mau mati ini bisa. Kuasa Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi. Itu ternyata Masya Allah, hambaku tengah memuji aku. Hamidani abdi. Hambaku semua ini yang lagi sholat tengah memuji aku. Allah ngejawab Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi. Ternyata hambaku itu tengah menyanjung-nyanjung aku. Menyanjung-nyanjung aku. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin majjadani abdi. Hambaku tengah mengagung-agungkan aku. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Coba hadza baini, ini di antaraku, wa baina abdi, di antara hambaku, wa li abdi masa'al. Ditantang sama Allah, kamu minta apa? Minta apa? Baru kamu berkata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Wah, kalau antum tahu artinya itu jawaban Allah, antum bacanya juga tartil, warattil Qur'ana tartila, bacanya bahkan sampai nangis. Lo jadi kira orang-orang yang ngajarin Al-Qur'an atau baca Al-Qur'an itu kan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ternyata orang yang baca Quran satu huruf aja, Allah ya Rabb, itu pahalanya kan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bi asrin amtaliha. Itu ternyata 10 kali lipat. Apalagi bulan puasa, naumus shaim aja ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Amin dong. Tidurnya ibadah. Bu, mau ke surga? Ibu-ibu mau ke surga? Yang kompak, mau ke surga enggak? Paling 12 orang, kurang kompak. Mau ke surga apa enggak? Cakep. Kalau ibu mau ke surga, ibu-ibu mau ke surga, izinkan suaminya sedekah, kawin lagi ah. Bulan puasa nih, sedekah, kawin lagi. Coba ngomong depan bininya dah akan bentung. Ngomong-ngomong soal kawin lagi, saya punya cerita. Ibu-ibu dengerin aja. Saya punya cerita. Antum kenal nggak sama Kiai Haji Zayadi Muhajir Azyadah Klender Tanah 80? Pernah ya? Dengar kan? Almarhum Kiai Haji Zayadi Buya Zayadi itu pidato. Dengerin saya ngomong nih. Pidato di hadapan 5.000 kaum ibu. Kata Buya, ibu-ibu mau ke surga apa tidak? Kata Buya bilang, ibu semua teriak, mau, kan begitu berangkat tangan, mau ke surga, tapi ujiannya berat. Dia gak pikir lagi, biarin. Sambil dia merem kan, kata Buya, kalau ibu mau surga izinkan suaminya nikah lagi.
Wah, itu tangan yang tadi nunjuk turun semua. Nggak ada yang mau. Lakinya kawin lagi. Tapi ada ibu-ibu di pojok tetap diangkat tangan. Ditanya sama Buya ditanya, kenapa ibu kok yang lain pada turun, kok ibu angkat tangan sendirian? Saya mau ke sorga Buya. Kenapa? Udah telanjur suaminya sudah 4 bininya. Gua pusing. Udah gua ke sorga aja udah. Telanjur. Ya Allah, Buya senyum ngeliat itu ibu-ibu kayak begitu curhat. Iya. Tadi sampai di mana saya ngomong? Enggak, nih itu selingan aja. Hah? Oh, sedekah. Oh ya, qalbun takiyun wa yadun sakhiyun, tangannya dermawan. Begitu. Bahwa di dunia ini sebentaran. Loh. Dalam surah Ar-Rum dikatakan di ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menjadikan kamu, menciptakan kamu min dha'fin, dalam keadaan dhaif, lemah, dilahirkan oleh emak kita. Dulu baby dalam kandungan namanya janin, keluar jadi bayi. Betul nggak kira-kira nih? Jadi bayi min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin kuwatan. Abis lemah, ayo denger nih, abis lemah. Oke Lutfi, ini beda kita ceramah di podcast sama langsung. Kalau podcast, wah enggak begitu, enggak enak ya. Tapi di sini kan banyak jamaahnya nih. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin kuwatan, abis lemah Allah kasih kuat. Ya dia diam lagi, amin dong. Udah yang keempat, dia diam nih. Allah jadikan kamu kan lemah tuh bayi. Dulu kan kita bayi. Mak kita melahirkan kita bertaruh antara mati hidup, betul enggak? Bersimbah darah meregang nyawa, betul enggak? Karena kelahiran kita darah ibu tumpah ke bumi, betul? Karena sakitnya kita air mata emak membasahi pipi, betul? Karena membesarkan kita resah gelisah selalu ibu kita alamin. Coba deh. Dulu makanya wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a waja'alakum as-sam'a wal absar wal afidah. Dulu Allah lahirkan, Allah keluarkan kamu dari perut emakmu. Kamu tuh la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apaan. Waja'alakum sam'a, Allah jadikan kamu pendengaran. Amin dong. Alhamdulillah. Wal absara, dan penglihatan. Alhamdulillah. Wal afidah, dan mata hati, pola pikir, pisau analisa, semua Allah kasih tuh, mata, telinga, hati, otak yang cerdas, semua panca indera. Tujuannya la'alakum taskurun. Takun lagi lo ah. Udah soalnya kenceng lagi, tatakun. Bener juga sih tatakun, tapi buat orang yang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum, baru tatakun. Orang kemana jawab kemana? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a waja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Syukur agar kamu jadi hamba Allah yang bersyukur. Kan Allah udah bilang syukur tambah. Kamu bersyukur nih. Wa istadzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa in kafartum min azabi la syadid. Syukur tambah. Amin dong. Kalau enggak syukur, azab Allah teramat pedih dan sakit. Makanya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan menyerah. Kata siapa itu? Kata Agus Dermawan barusan, Damasip lagi ah. Barusan gue ngomong. Kata Damasip dia bilang, syukuri apa yang ada, hidup anugerah, tetap hidup ini melakukan. Cakep, jangan menyerah kan.
ada manusia yang terlahir stop, bukan nyanyi ceramah. Tangannya di atas gitu. Tuh yang di belakang udah kayak syuting di TV. Udah kayak artis Taman Safari. Aneka Karya Safari, Taman Safari. Iya. Tadi kan bacaan ayat tuh, surahnya di At-Taubah di ayat 105. Iya kan begitu? Kamu antum tuh kalau kerja nothing tulus fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Allah ngelihat kamu, Nabi ngelihat kamu, dan wal mu'minun, orang yang beriman juga melihat kamu loh. Kalau nggak percaya, wasaturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Entar pas kamu dikembalikan meninggal dunia, Allah yang maha mengetahui itu, alimil ghaibi wa syahadah, yang pekerjaan kamu yang gaib, yang nggak kelihatan, yang wasyahadah juga yang kelihatan. Itu gaib nggak kelihatan. Kamu kerjaannya umpama nyapu nih, kan laki kita nggak lihat, kan orang nggak pada lihat, kan kita sendiri tuh nyapu kan bersih, udah bersih sehat, udah sehat Allah yang ngelihat kita, masya Allah. Tapi ingat, setelah Allah ngelihat kita, waktu jam berapa? Udah selesai ya waktunya? Memang sampai kapan? Sampai maghrib lagi loh, barangan sampai maghrib belum. Sebentar lagi, sekarang saya ada acara di Cibubur di Raffesil, di salah satu direktur pelabuhan Pelindo 2 Tanjung Priuk. Nah, jadi Allah melihat pekerjaan kamu, Nabi juga ngelihat loh kerjaan kamu loh. Kemudian orang-orang mukmin loh. Kalau nggak percaya, entar pas dikembalikan meninggal dunia, nanti kita kelihatan kok. Pekerjaan kamu itu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Entar di hari kiamat tuh akan datang rapot pekerjaan kamu tuh kelihatan semuanya kok. Bahwa ini dunia kan saya bilang tadi apa? Bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tempat meninggal. Idza jana 'alaika lail hal ta'ishu ila al-fajri. Ini konsumsinya belum keluar nih. Ntar maghrib ya, pasti ada yang nggak puasa nih, saya tahu. Di antara sekian banyak pasti ada yang nggak puasa. Kemudian yang pertama adalah nih saudaraku yang terhormat, bahwa idza jana 'alaika lail hal ta'ishu ilal fajri. Kamu jangan sembarangan ya hidup di alam dunia ini, temporer ya, nisbi ya. Kamu nggak boleh sombong ya. Kamu jangan belagu ya, mentang-mentang kamu ganteng, cakep ya, ngobrol cinta sama cewek lain. Biarpun kamu juga sudah punya istri dan anak di rumah, kurang ajar ya. Kamu juga ingat ya, kamu punya suami ya di rumah ya. Jangan belagu juga ya, pegang sana, pegang sini, sentuh sana, sentuh sini. Awas ya, ini umpama nih. Diam ngapa orang ngomong? Udah ngomong lagi dia. Awas ya, bahwa di dunia ini sesaat saja loh. Kalau kamu nggak membahagiakan hatimu, nggak membahagiakan keluargamu, nggak membahagiakan di antara kedua belah pihak, yang dikatakan baiti janati, home sweet home, rumahku surgaku, atau yang dikatakan sakinah mawadah warahmah, awas ya. Ini dunia sebentaran loh. Enae sak kelenteng nanging larane ketiga rendeng. Apaan tuh artinya? Dunia ini sebentar loh, kayak biji kapuk loh, kayak biji randu, dimakan peletuk ujung gigi udah habis, nggak sampai ke perut. Dunia itu kayak biji randu, peletuk digigitnya peletuk udah habis, nggak sampai ke perut, artinya nggak kenyang. Itu dunia. Tapi larane ketiga rendeng akibatnya dari musim kemarau ke musim hujan cukup lama. Bahasa hadis Nabi, bahasa Nabinya baina sitin wa sab'in. Umur kita paling enggak 60 tahun sampai 70 tahun. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin, Allah jadikan dulu lemah, tsumma ja'ala min ba'di du'fin kuwatan, habis lemah Allah kasih kuat. Nah, sekarang kuat nih. Kuat, tsumma ja'ala min ba'di kuwatin du'fan. Habis kuat Allah kasih lemah lagi entar. Dulu kita masih kecil tuntun oleh bapak kita, oleh emak kita, betul enggak? Pas udah tua dituntun sama cucu kita, betul.
Jangan sombong, pas lagi kuat tuh jangan sombong. Tapi entar pas kuat, suma ja'ala min ba'di kuwatin du'fan, abis kuat Allah kasih du'fan lemah lagi. Allah kasih tanda tuh, ini Quran lo yang ngomong lo, Arum 54. Dan Allah kasih tanda lo, wa syaibatan, syaibah, alamat kematian, Rasul maut. Rasul maut itu bukan malaikat Israel aja. Syaibah apa artinya? Syaibah yang kuat tadi apa? Uban. Uban. Syaibah. Pas udah tua entar dikasih utusan kematian tuh, namanya uban bertabur, mata lamur, pipi kendur, gigi gugur, makan cuman bubur. Yang ditunggu depan, liang? Enggak, kalau saya ngomong depan. Yang ditunggu, betul enggak? We come from a hole, looking for a hole and back to a hole, looking for a hole. Ini kita hidup untuk melihat lobang-lobang rezeki. Kalau udah punya rezeki jangan sombong nih. And back to a hole, kita kembali ke lobang kubur, ke liang lahat, ke kuburan. Death is the great leveler. Bahwa kematian sebagai alat perata raksasa. Hati-hati. Makanya hidup itu maaf nih, jangan terlalu capek banget, jangan terlalu kaya. Orang kan hidup capek itu kan udah kejar duit sana sini, kan mau jadi kekayaan, mau nyari kaya. Hidup tuh nggak perlu kaya. Dengerin saya ngomong nih. Diam aja. Hidup tuh nggak perlu kaya, nggak perlu miskin. Terlampau kaya kita pusing, terlampau miskin kita puyeng. Hidup sederhana aja. Contoh hidup sederhana, kita punya uang barang 50 miliar cukup. Sekolahan barang 5 aja cukup. Toko emas barang 12. Kontrakan 2000 pintu cukup. Alhamdulillah. Enggak perlu kaya, hidup yang paling jempol berkah, ya, ziyadatul khair. Betul enggak? Nah, idza janna 'alaika lail hal ta'ishu ila al-fajr, kalau datang waktu malam, apakah kamu bisa menjamin umurmu? Dengerin. Sampai besok terbit waktu fajar. Ini baru ceramah. Kalau tadi kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita adalah yang terhormat. Masih pelan. Kalau sekarang udah kenceng nih, speednya udah kenceng. Datang waktu malam, biarin gue sengaja, biar dia kaget. Kan jadi seger. Idza jana 'alaika lail hal ta'ishu ilal fajri, kalau datang waktu malam, dengar baik-baik, apakah kamu bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Tidak. Fakamin sahihin mata bi ghairi ilah, berapa banyak orang-orang yang sehat mati nggak ada sebab. Ini saya manfaatkan event momentum Ramadan yang menjelang akhir ini. Tarusan zakat, infak, sedekah itu zakat mana ada lagi ustadznya. Habis ini, apa bisa menjamin umurmu sampai lebih waktu fajar? Enggak bisa. Fakam min sahihin mata bi ghairi ilah, berapa banyak orang yang sehat, dengar baik-baik, berapa banyak orang-orang yang sehat mati enggak ada sebab. Betul enggak? Lagi main tenis, ready. Lebaran tahun kemarin teman saya, jenderal bintang 1, polisi bintang 1, polisi, lagi main tenis, meninggal karena banyak makan. Lebaran kali ya, dia olahraga di lapangan, seketika datang sehat. Saya baca berita di media, seorang direktur itu di lapangan golf Rawamangun lagi main golf hari Jumat, orang Islam, agama Islam, jam 12 siang main golf. Jam 12 siang main golf hari Jumat. Orang pada Jumatan dia main golf. Cuaca mendung. Disambar geledek tuh orang. Emang sengaja, gue sengaja kaget. Cuaca mendung. Disambar geledek tuh orang angus hari Jumat, kesambar geledek angus tuh orang angus. Kata temennya sebelah, alhamdulillah ya Allah teman gue meninggal hari Jumat. Sambar geledek. Warangan lagi. Jalan-jalan ke Pasar Baru.
Udah itu dulu. Nanti pantuin ntar aja. Kalau dia mau banyak banget ya pantunya. Lagi main golok. Man syaba alai syai' syaba alai, siapa orang yang membiasakan masa mudanya kayak begitu, matinya begitu. Ada orang baca Quran meninggal. Di Trans TV saya lihat tuh ada di Lombok di mana lagi emak-emak di tadarus. Iya. Baca Quran dia meninggal. Ya Allah. Husnul. Ada orang yang tahajud meninggal, lagi sujud meninggal. Husnul. Ada orang lagi ceramah, lagi pidato. Wah, semangat banget. Meninggal, lagi ceramah meninggal. Lo nyumpain gua, awas lo ya. Ada. Nah, nyumpain gua, awas lo ya. Ada namanya Kiai Haji Hashim Adenan yang cok gali cok galaga cok. Mana? Cok gali cok galaga cok. Ah, cocok itu Kiai Haji Hashim Adenan lagi pidato di mimbar. Lagi pidato ceramah meninggal. Doain saya panjang umur. Juga Pak Kiai Lutfi, Kiai Agung, ya Ustadz Nasir, Kiai Nasir juga semua tuh Pak Kiai Ruhiyat, ya siapa? Iya meninggal semuanya. Dengerin meninggalnya husnul khotimah. Saya husnul khotimah. Kita doain husnul. Nah, lu juga husnul apa soal ya? Husnul khotimah. Ya kita kan baru meninggal. Kan saya udah ngomong bahwa kita tuh bakal meninggal, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat. Kan udah berkali-kali saya ngomong. Doain meninggalnya husnul. Fakamin sakimin asahinan minad dahri. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai gini hari masih hidup? Kita nggak tahu. Malaikat Israel bisa aja datang hari ini, dicabut semuanya meninggal, bisa nggak? Kalau kamu mau matiin lampu, Agus Dermawan matiin lampu, cetek satu tuh yang satu, udah satu aja, saklar ya, tek mati. Kalau umpama mau semuanya, nggak usah atu, nggak usah, langsung sekringnya, pusatnya, tek, mati semua. Bisa nggak begitu? Malaikat Israel bisa nggak? Bisa. Dicabut semua bisa. Hari ini nih bisa. Cuman kalau semuanya meninggal, besok televisi rame. Para ustadz, para guru lagi ngaji, lagi tahsin, wow, lagi dengar ceramah, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Israel, meninggal. Israel datang tanpa kompromi, alias meninggal dunia, kurung buka innalillah wa inna ilaihi rajiun, kurung tutup, kecuali yang hidup hanya penceramahnya saja. Wah, dan juga pengurusnya. Loh, kalau saya hidup sendirian, siapa mau ngamplopin coba ya? Bercanda Kiai Lutfi. Saya mau ceramah nggak perlu amplop, ngapain amplop? Amplop, dengerin dulu, saya dengerin ngomong. Isinya. Amplop tiap malam saya buang ke sampahan. Kenapa? Dibilang isinya deh. Seuzon aja. Isinya itu saya sumbangin di rumah saya tuh banyak janda-janda kembang. Itu saya kasih. Kata yang pojok janda apa? Janda-janda sepuluh yang tua-tua, kembang lagi. Itu. Nah, saudara, kita nggak tahu kan bahwa mati itu datang kapan. Mungkin malaikat Israel menunggu di rumah kita masing-masing. Malaikat Israel sudah nungguin kita di rumah masing-masing. Yang pojok bilang, kita jangan pulang, kita nginep aja rame-rame di sekolahan. Ini Ustadz ketawanya geli banget. Ini Ustadz ketawanya nih yang paling gemuk, paling gede. Kita jangan pulang, kita nginep aja rame-rame di sekolahan. Tetap disamperin. Barangan aja. Meninggal tuh pasti deh. Saudara, lalu apa investasi deposito akhirat kita atau sekarang apa? Jangan lupa sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh. Sedekah jariyah, jangan lupa tuh bahwa khus bin amwalihim shadaqatan tutairuhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka si kaya si mampu,
Tuh, untuk pembersih jiwa maupun pembersih daripada harta kita, zakat, infak dan sedekah. Nah, itu tujuannya orang yang puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hamba Allah yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu Kiai Lutfi bagaimana alladzina gimana coba? Jadi orang-orang yang takwa itu jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Surahnya Ali Imran di surat ketiga ayat 133 sampai ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra wal kazimil ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Amin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Kalau udah Allah ampunin, jangan lupa tuh Allah janji sama kita wajanatin ardu as-samawati wal ard, dan Allah memberikan surga kepada orang-orang yang tadi yang bertakwa seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diberikan buat orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu kaitannya dengan Ramadan ini menjadi hamba yang bertakwa. Itu orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra, yaitu dia menginfakkan hartanya saat lapang sempit, suka maupun duka, banyak tuh duit maupun sedikit, dia sedekah. Sedekah itu ada resepnya, ada resepnya. Sedekah itu biarpun, ingat nih, dengar saya nih, daripada sedekah nih di masjid sedikit kita nggak ikhlas, lebih baik gede tapi ikhlas, itu resepnya. Jadi sedekah itu kayak begitu, daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik gede tapi itu resepnya. Jangan gerutu. Nah, kalau kita nggak punya duit, senyumannya sedekah, betul nggak? Mana hadisnya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu, dengerin semuanya. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Amin dong. Tapi jangan salah paham. Jangan masjid nih, sholat Jumat, kotak amal lewat. Bukan itu. Kotak amal lewat bukan senyum, masukin sedekah. Alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra. Ya, sedekah lapang maupun sempit, banyak dikit, suka, sorry ini kita sedekah. Yang kedua, wal kazimil ghaiz, bisa menahan amarah. Apalagi Ramadan. Ramadan kan mau berakhir nih. Kita belum tentu ketemu Ramadan lagi yang berikutnya. Betul enggak? Banyak itu MUI Jakarta, Kiai Munahar Mukhtar baru dapat berapa? Seminggu dia meninggal, seger, mendadak dia meninggal, katanya jantung, paru-parunya basah katanya. Maksud saya, kita belum tentu tuh ketemu besok Ramadan, belum tentu. Kita minta sama Allah, ya Allah, pertemukan kami kepada Ramadan berikutnya. Amin dong. Lebaran berikutnya, amin. Tapi satu ketika meninggal. Kalau andai kata Allah takdirkan meninggal sebelum datang Ramadan berikutnya, andai kata ya Allah ganti Ramadan yang saya gak temuin akan datang, ganti dengan surgamu buat kita semua. Mau enggak? Meninggal nggak ketemu Ramadan diganti sama surga, mau enggak? Ya kurang 7 orang. Ya, kita nggak tahu kan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ajal telah tiba di hadapan kita, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Wal afina 'anil nas, dan saling memaafkan di antara sesama umat manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang sama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Minta dimaafin ya, saya mau ke Cibubur ya. Saya Cibubur sekitar jam 1. Ini perjalanan cukup jauh dari daerah Ciledug menuju ke Cibubur, lumayan. Ya, mudah-mudahan berkah. Kalau masih kangen juga undang lagi, gampang banget tuh, ada Kiai Lutfi. Ya, kalau mau tanya jawab, ustaz tuh banyak di sini juga, ya. Undang lagi penceramah itu banyak, kemarin ada Ustadz Hafiz, ya, ada Ustadz semua deh. Kalau diundang jauh-jauh hari, insya Allah saya datang. Kalau diundang saya datang. Kalau diundang.
Kalau diundang saya datang. Kalau nggak diundang ya saya nggak datang. Karena acara cukup lumayan dan banyak juga, mudah-mudahan kita doain. Ini pimpinan kita ya, Pak Kiai Lutfi Nugraha MH, Pak Agung, ada mamahnya juga Uminda Ustazah Dr. Hajah Nurma Nugraha MA, ada juga Bapak Kiai Haji Ru'yat Nugraha SH, kepala sekolah ada juga Ustadz Hilal. Saya hampir sama, sumu li ru'yati wa ujiru li ru'yati. Ini Ustadz Hilal. Ustadz Hilal ini dia selalu terang benderang. Hilal. Ya. Dia terang benderang, kalau dia udah kelihatan nampak maka jadilah kita bisa berpuasa. Terima kasih Pak Kiai Hilal. Makasih. Ya, karena yang nentuin puasa atau nanti lebarannya beliau. Kita harus hormat kepada beliau. Hormat, gerak. Dan kalau kangen sama saya ada nanti tiap hari Senin pagi, setiap Senin. Karena ada apa nih? Sabtu ya. Besok Senin subuh ya. Saya langsung nanti sambungan ceramah ini hari Senin subuh sekitar jam habis subuh aja, habis salat subuh langsung sekitar jam 5 lewat, jam 5 sampai jam 6. Itu sambungan ceramah hari ini. Kalau sempet nanti saya bilang halo ya Vera. Kalau sempet saya bilang ya Vera. Kalau sempet, kalau nggak lupa, ya. Jadi mudah-mudahan sehat selalu. Senin ya kita sambung ya. Senin jam 5 ya. Udah libur ya Ustaz ya? Masih bisa. Jadi nanti 4:30 mulain sholat ya, kemudian TVRI Nasional. Serambi Islami jam 5, TVRI Nasional jam 5 sampai jam 6 pagi. Itu aja kita baca Fatihah ya. Semoga berkah buat kita dunia akhirat dan insya Allah ya Vera maju terus. Nanti ketemu di bulan Maulid akan datang ya. Bulan Maulid kalau diundang ya, atau Isra Mi'raj kalau diundang ya, insya Allah saya akan datang lagi nanti di hari-hari besar lainnya ya. Ini yang undang Ustadz Kiai Lutfi Nugraha MA, dia mengingatinnya, Kiai jangan lupa ya, saya hanya mengingat aja. Kalau belum dijawab, ini pakai kenapa nggak dijawab? Nah, Umi yang Kiai, wah udah deh. Iya. Pokoknya kalau udah pakai Umi luar biasa. Dari zaman dulu sampai sekarang saya sama Umi itu sama Abi itu masya Allah ya. Saya dakwah di mana aja, udah hampir 35 tahun saya berdakwah di masyarakat, berarti hampir semua televisi. Nah ini undangan se-Indonesia, bahkan mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdina shiratal mustaqim. Amin wa fa'na karim wa rahim. Allahumma lakal hamdu syukur wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbul haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dzalika ahla. Allahumma balligh maqasidana. Allahumma ya salim. Allahumma ya salam salimna wal muslimin. Allahumma ya hafizna minaz zulumati ila nur. Allahumma ya sattar wa astur ayubana bis tajbin. Allahumma ya kafi ikfina salat salimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqwatika wa nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya rabbal alamin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau dimaafkan saya langsung kali ya. Yang mau tanya jawab kita pending dulu deh, nanti aja ya. Ya, mohon maaf ya. Atau sekarang. Saya waktu di Cibubur habis zuhur. Oke, saya mungkin Johor di Cibubur ya. Mohon maaf ya. Maafin ya. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.